Ayo kita bikin masakan tumis pare udang rebon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masakan Om Not mau berbagi resep cara membuat resep tumis pare udang rebon yang rasanya enak, dijamin semua suka. Sudah aku siapkan sayur pare sebanyak 2 buah seperti ini sebagai bahan utamanya untuk kita bikin masakan tumis pare udang rebon. Nah, ini aku buang bagian pangkal dan ujungnya, kemudian potong-potong menjadi 3 bagian seperti ini. Kemudian juga sama ya, untuk sayur pare yang satunya dipotong menjadi 3 bagian. Setelah itu akan aku belah menjadi 2 bagian seperti ini untuk sayur parenya. Nah, buat teman-teman dan bunda-bunda siapa nih yang suka dengan sayuran pare? Biasanya teman-teman atau bunda-bunda dimasak apa nih kalau punya bahan sayur pare seperti ini? Kalian tulis di kolom komentar ya. Nah, di sini lanjut teman-teman, untuk sayur parenya setelah dibelah menjadi 2 bagian. Di sini kita kerok menggunakan sendok seperti ini, bagian isi dalamnya, termasuk ada biji-bijinya ya, dan termasuk ada seperti busanya. Nah, jadi kita kerok aja sampai habis. Jadi di sini kita pakai bagian daging sayur parenya saja teman-teman. Untuk bagian isiannya kita kerok ya sampai bersih seperti ini. Kemudian setelah itu diiris-iris ya. Untuk irisannya agak tebal seperti ini teman-teman. Opsional ya kalau kalian mau lebih tipis lagi atau mau lebih agak tebal lagi. Nah, di sini Om Not irisannya agak tebal seperti ini. Kemudian sisihkan ke dalam wadah. Nah, di sini akan kita lakukan penambahan garam sebanyak 3 sendok teh supaya tidak pahit ya, karena untuk sayur pare ini rasanya itu ada rasa pahitnya. Nah, bagi yang tidak suka dengan rasa pahit, perhatikan ya cara melakukannya, tips supaya pare tidak pahit. Nah, segini sudah cukup, kita diamkan dan sisihkan. Kemudian lanjut di sini aku siapkan udang rebon 100 gram, masukkan ke dalam mangkuk. Dan kita rendam menggunakan air biasa, jangan menggunakan air panas ya teman-teman, karena di sini untuk rasa asinnya supaya tidak hilang. Nah, dicuci dan dibilas langsung, disaring seperti ini. Cukup sekali saja ya, segini sudah cukup. Jadi rasa asinnya tidak hilang sama sekali teman-teman. Nah, segini sudah cukup ya, untuk udang rebonnya sudah siap untuk kita gunakan. Kemudian lanjut di sini aku mau siapkan untuk bumbu tumisnya. Perhatikan teman-teman cara membuat bumbu tumis pare udang rebon yang rasanya benar-benar enak, dijamin bikin kalap makan. Semua perbumbuan ini akan kita satukan terlebih dahulu, termasuk di sini aku menggunakan adanya cabai rawit merah ya teman-teman, yang agak lumayan banyak. Kemudian dikombinasikan dengan cabai merah keriting. Ini semua perbumbuan wajib banget dicuci sampai bersih. Dikhawatirkan masih ada semprotan pestisida yang masih menempel ya teman-teman. Pokoknya dilakukan pencucian sampai benar-benar bersih supaya hasil masakan tumis pare udang rebonnya jauh lebih enak. Termasuk di sini ada daun bawang juga nanti kita pakai ya. Nah, ini dia teman-teman semua perbumbuannya yang harus kita siapkan. Di antaranya ada bawang putih 4 siung, bawang merah 5 buah, cabai rawit merah 15 buah, cabai merah keriting 4 buah, dan daun bawang 3 lembar. Pertama-tama di sini aku mau eksekusi untuk bagian bumbu bawang putih terlebih dahulu. Kita iris-iris ya seperti ini teman-teman, irisannya agak tipis. Kemudian setelah bawang putih diiris, lanjut untuk bawang merahnya juga sama. Diiris dengan cara irisan memanjang seperti ini ya. Untuk kita bikin masakan tumis pare udang rebon. Kemudian lanjut disisihkan ke dalam mangkuk. Segini sudah cukup, kita siapkan ya. Kemudian lanjut untuk daun bawang sebanyak 3 lembar ini akan kita potong-potong agak lebar seperti ini teman-teman. Kemudian sisihkan ya ke dalam mangkuk. Setelah itu, ini dia teman-teman rahasianya.
Untuk cabai merah keriting kita potong diperkecil terlebih dahulu seperti ini. Kemudian juga sama untuk cabai rawit merahnya juga dipotong-potong diperkecil. Nah, jadi rahasianya teman-teman, untuk cabainya ini tidak kita iris ya, melainkan kita haluskan menggunakan blender. Masukkan cabai merah keriting dan cabai rawit merahnya, tambahkan air sedikit untuk mempermudah dihaluskan. Kemudian blender ya sampai halus dan mendapatkan tekstur halusnya seperti ini. Nah, segini sudah cukup. Aku kembali lagi ke sayur parenya. Ini akan kita remas-remas seperti ini. Untuk diremasnya tidak usah terlalu ditekan-tekan ya, diremas-remas biasa aja seperti ini. Nah, segini sudah cukup. Kemudian kita bilas sampai 2 kali atau 3 kali juga boleh, supaya kandungan garamnya tidak terlalu asin ya, melekat ke sayur pare. Nah, ini aku bilas yang kedua kalinya, jadi pastikan dibilas sampai benar-benar bersih seperti ini. Nah, segini sudah cukup ya. Kemudian lanjut, aku siapkan air rebusan. Kita didihkan. Setelah mendidih seperti ini, masukkan sayur parenya. Nah, ini akan kita lakukan perebusan sebentar saja teman-teman. Tidak perlu lama-lama ya. Diaduk-aduk sebentar seperti ini sampai merata. Ini ibaratnya direndam dengan air panas. Nah, segini sudah cukup ya. Matikan api kompornya. Kemudian angkat dan pindahkan ke dalam wadah. Jadi di sini sayur parenya setengah matang teman-teman. Saatnya kita memasak. Siapkan wajan, kemudian nyalakan di atas api kompor. Tuangkan minyak sayur untuk menumis bumbu. Masukkan bawang putih dan bawang merah terlebih dahulu. Nah, di tahapan seperti ini paling penting teman-teman untuk kita matangkan bawang putih dan bawang merah sampai benar-benar matang ya, sampai harum dan wangi. Nah, sampai matang seperti ini sudah harum. Kemudian masukkan bumbu halus yang di blender tadi. Dan kita tumis ya berbarengan dengan bawang putih dan bawang merah. Ini yang akan menjadikan aromanya menyatu dan aromanya itu wangi ya, bikin bersin-bersin. Nah, ditumis teman-teman sampai bumbunya pecah minyak. Kemudian tambahkan garam setengah sendok teh, kaldu jamur 1 sendok teh, gula pasir 1 sendok teh, tambahkan saus tiram 1 sendok makan. Nah, segitu ya teman-teman untuk menambahkan penyedapnya. Diaduk-aduk sampai merata terlebih dahulu. Ini bumbu tumisannya sudah wangi. Nanti kita mau masukkan udang rebonnya terlebih dahulu teman-teman. Nah, kalau sudah merata, masukkan udang rebonnya. Dan daun bawangnya juga kita masukkan. Di tahapan seperti ini juga paling penting ya, kita tumis sebentar supaya mematangkan udang rebonnya terlebih dahulu. Aduk-aduk sampai merata, sesekali didiamkan seperti ini, kemudian diaduk-aduk kembali. Jadi untuk menumis sayur parenya tidak menggunakan air ya teman-teman. Jadi tetap tumis seperti ini. Nah, kalau sudah merata, kita masukkan sayur parenya. Ini karena sayur parenya setengah matang, kita lakukan untuk menumisnya sampai merata ya teman-teman. Tetap gunakan api sedang supaya tingkat kematangan sayur parenya lebih merata dan pas. Tingkat kematangannya juga lebih pas ya. Didiamkan sesaat seperti ini, kemudian diaduk-aduk kembali. Aromnya. Didiamkan lagi ya. Seperti ini. Kemudian kita aduk-aduk kembali. Jadi supaya sayur parenya matang sempurna. Nah, diaduk-aduk terus ya. Karena di sini sayur parenya kita sudah direbus sebentar tadi. Jadi jangan khawatir ya. Di tahapan seperti ini nanti sayur parenya matang merata. Ini aromanya aja udah pas banget teman-teman, sedap banget. Segini sudah cukup, sayur parenya sudah matang dan sudah siap untuk kita angkat dan sajikan. Matikan api kompornya. Sayur pare, tumis pare, udang rebonnya sudah siap untuk kita sajikan. Ini dia teman-teman, masakan tumis pare udang rebon siap untuk disajikan. Dan ini rasanya enak banget, dijamin bikin kalap makan. Dan untuk rasa parenya ini, rasa pahitnya berkurang ya teman-teman, bukan menghilang,
tapi ada rasa pahitnya sedikit. Tapi masih aman untuk dimakan bagi yang tidak suka pahit. Selamat mencoba resepnya. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.